Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin. Habibi rabbil alamin. Imamin muttaqin. Sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesehatan walafiat, dan untuk adik-adik yang di rumah mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk orang lain ya, atau untuk orang banyak. Adik-adik yang kelas SMP yang di rumah ya, tetap semangat untuk belajar ya. Itu sekarang Ustadz akan mengajar lewat video ya. Video ini mengajarkan mata pelajaran yaitu Kholashoh Nurul Yakin ya. Mungkin belajar yang di pondok waktu tahun kemarin tentang Kholashoh yang kedua ya, dan Kholashoh yang ketiga. Sekarang kita belajar Kholashoh yang ketiga untuk kelas 3 atau kelas 9, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammadin SAW. Insyaallah Ustaz paparkan lewat video. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran tersebut. Nanti Ustaz kasih video, ada PowerPoint untuk adik-adik yang di rumah ya. Kita lihat videonya, insyaallah bisa dipahami. Lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan mempelajari kitab Kholashoh Nurul Yakin ya, atau disebut dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kitabnya Kholashoh Nurul Yakin ini atau disebut Tarikh ya, al-juz salis ya. Juz yang ketiga, bab pertama, As-Siratus Sayyidina Muhammadin, sejarahnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ad-darsu awal, pelajaran yang pertama. Ini pelajaran pertama ini, bab pertama ini yaitu tentang khalifah yang bijaksana. Al-khulafa'u rasidun, khulafa rasidun, yakni para pengganti Rasulullah SAW yang bijaksana ya. Jadi khalifah itu ialah orang yang menggantikan kedudukan Rasulullah SAW dalam melindungi agama dan syariat-syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seorang rasul. Hum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman bin Ali bin Abi Thalib ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina bin Abi Thalib yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar ini adalah sebagai khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang tabah dan jujur dan sekaligus sebagai mertua. Ini Abu Bakar ini, Sayyidina Abu Bakar ini. Mertuanya Nabi Muhammad SAW setelah baginda Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Yang kedua khalifah yaitu Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, sebagai sahabat yang sangat tegas ya, dan juga menjadi mertua Nabi Muhammad SAW.
yang menjadi khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar wafat. Yang ketiga adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dermawan, ya, itu ya orang yang suka dermawan, memberikan hartanya, ya, atau untuk berjalan Allah. Beliau juga merupakan menantu Rasulullah SAW yang menikah dua putri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Sayyidina Ruqayyah dan kedua Ummi Kulsum. Sehingga mendapatkan gelar Dzunurul Ain. Kenapa menikah dengan Ruqayyah? Sayyidina Ruqayyah ini ketika hijrah ke Habasyah, ya, istri pertamanya Utsman bin Affan meninggal. Lalu Rasulullah SAW menggantikan dengan putri yang kedua, yaitu Ummi Kulsum. Jadi Sayyidina Utsman dijuluki Dzunurul Ain, yang memiliki dua cahaya. Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga, menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang pemberani dan berilmu. Ini juga sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib ini, dan juga sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia adalah menantu Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan putri Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dari putri Sayyidina Muhammad, ya, Nabi Muhammad. Fatimah ini adalah putri Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Sayyidina Utsman wafat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diangkat menggantikan beliau. Jadi Utsman bin Affan wafat, lalu diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Wasummu bi khulafai rasyidun. Ya, mereka dinamakan khulafah rasyidun, yaitu pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Li'annahum khulafu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itulah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil hidayati wa irsyadi wa tanfidhi ahkamil syariah. Dalam memberikan petunjuk dan penerang yang benar, serta dalam melaksanakan hukum-hukum syariat agama Islam. Jadi tugasnya khulafa ini adalah menjaga syariat-syariat Islam, agama Islam. Apa saja mereka menjalankannya, ya, baik puasa, zakat, dan sebagaimana yang diwajibkan oleh Islam. Kewajiban khalifah penerus Islam, ya, kewajiban khalifah penerus untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW dan bertanggung jawab penuh dalam sistem peraturan. Peraturan apa aja? Peraturan syariat Islam, baik itu suatu ibadah dan hal-hal duniawi seperti tetap menjalankan sholat, puasa, zakat, jual dan beli, serta hak-hak yang harus dijalankan sesuai dengan hukum Islam lewat Al-Quran dan hadis. Wa balagot mudatu khilafatihim salasina amman. Masa kekhilafahan mereka itu sampai 30 tahun. Jadi 4 khalifah ini, ya, sampai 30 tahun. Nah, iftatahu hilalaha Syam wa Irak wa Palestina wa Misr wal Sudan wa Afrika, ya, wa Afrikiyah. Jadi mereka dalam 30 tahun itu bisa membebaskan kota Syam, ya, dan Irak dan Palestina dan Sudan dan Afrika. Wa asharu
quwadihim Khaliduna wal al-Walid wa Abu Ubaidah wa Amrun wa Amirun wa Zarrah wa Amrun wal Ibnu As wa Musanna bin Aritha wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara panglima ini ya. Jadi panglima ini perang ini mereka yang tersohor ya, yang terkenal ialah itu panglima Khalid bin Walid, yaitu yang pertama, yang kedua Abu Ubaidah, yakni Amr bin Zarrah, disebut dengan Amr bin Zarrah. Yang ketiga Amr bin As. Yang keempat Musanna bin Aritsa. Yang kelima juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 5 panglima ya, panglima Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima besar Khalid bin Walid, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga panglima besar setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi muslim, ia dijuluki dengan nama Saifullah al-Maslul, yang artinya pedangnya Allah yang terhunus. Beliau adalah ahli dalam peperangan dan pandai menganalisis strategi dalam peperangan dan kecakapan dalam bidang militer. Beliau ini ahli dalam perang ya, yang banyak ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Nanti bisa nonton di YouTube ya, mantap. Panglima yang kedua adalah panglima besar Ubaidah bin Zarrah. Ya, Ubaidah bin Zarrah ini, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Amr bin Abdullah bin Zarrah al-Fihri al-Quraisy. Namun dikenal dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Kenapa disebut namanya digantikan Ubaidah bin Zarrah? Ya, wajahnya selalu berseri. Tahu berseri, senyum yang berseri terus ya. Matanya bersinar, ramah tamah kepada semua orang sehingga mereka simpati kepadanya. Di samping itu sifatnya yang lemah dan lembut. Dan beliau sangat tawadu dan pemalu, tetapi bila menghadapi urusan penting ya seperti perang ya, ia sangat cekatan seperti singa jantan. Nah, ini Ubaidah bin Zarrah. Panglima besar Amr bin As. Ya, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam ya. Dan beliau membebaskan kota Mesir, menaklukkan kota Mesir yang dijajah oleh Romawi dan Imperium Persia. Beliau masuk Islam bersama Khalid bin Walid. Yang keempat yaitu panglima besar Al-Musanna bin Aritsah. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia seorang pemberani dan jujur. Beliau berasal dari perbatasan Basrah dan terkenal dari Bani Syaibah. Yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pemuda ya, zaman pemuda dewasa, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau termasuk 10 ya, dari 10 ahli surga yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas seorang panglima besar. Dan di samping itu beliau dikenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Dan terkenal keberaniannya dalam peperangan membela agama Islam. Dan ia pandai memanah dengan akurat dan tak akan meleset ya dari musuh-musuhnya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan doa beliau ucapkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu a'lam. Bagaimana
adik-adik insya Allah bisa memahami pelajaran tersebut ya. Khulasah Nurul Yakin yang ketiga, mudah-mudahan bisa memahami, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tetap semangat dalam belajar, dan Ustadz minggu depan akan mengajar lagi. Kita berjumpa lagi. Ustadz mohon diri. Binah hatim bilhamdalillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.